Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Politik. Saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu Ekonomi Politik Kelembagaan. Yang pertama, kelemahan pendekatan ekonomi murni. Seperti halnya ekonomi murni, ekonomi politik kelembagaan juga berangkat dari falsafah dasar ekonomi, kelangkaan dan pilihan. Adanya kelangkaan sumber daya di satu pihak dan keinginan manusia yang tidak terbatas di pihak lain memaksa pelaku-pelaku ekonomi melakukan pilihan. Dalam analisis ekonomi murni, semua masalah ekonomi diselesaikan oleh pasar. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi akan menimbulkan trade-off di antara berbagai alternatif yang ada. Ini berarti bahwa yang timbul kemudian tidak hanya kompetisi tetapi juga konflik. Sebab apapun pilihan yang diambil pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Dalam kenyataannya, ada apa dan bagaimana pilihan diambil tidak bisa hanya diselesaikan oleh mekanisme pasar, sebab terkait dengan lembaga-lembaga dan sistem politik yang dianut. Sistem politik menentukan hubungan antara mereka yang memiliki kekuasaan politik dengan yang kurang atau tidak memiliki kekuasaan, dan menentukan hubungan antara penguasa dengan masyarakat. Lebih jauh dari itu, sistem politik tidak hanya membentuk hubungan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai dan norma-norma yang sedikit banyak akan menentukan apa dan bagaimana berbagai kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam masyarakat. Kelemahan ekonomi murni yang paling mendasar ialah bahwa model ini tidak mempersoalkan motivasi yang ada di belakang aktor yang terkait dalam proses atau peristiwa tertentu. Motivasi diasumsikan sebagai ceteris paribus, dan ekonomi tidak mau terlibat dalam analisis tentang motivasi sang aktor. Semua hal yang berasal dari bidang non-ekonomi dianggap telah terberi apa adanya. Dengan cara ini mereka beranggapan bahwa error bisa ditekan. Perbedaan ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan. Perbedaan prinsipil antara ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan ialah bahwa ekonomi murni, terutama neoklasik, menganggap ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri dan tidak perlu berkolaborasi dengan disiplin-disiplin ilmu sosial lain dalam membahas persoalan-persoalan ekonomis. Sedangkan aliran kelembagaan memanfaatkan hampir semua ilmu sosial dalam membahas dan menganalisis masalah-masalah ekonomi. Ekonomi murni, terutama di aliran ekonomi positif, hanya membahas seluk-beluk ekonomi pasar dengan pendekatan empirikal yang hanya peduli tentang apa itu. Dan sisi lain, ekonomi politik kelembagaan tidak hanya mengamati peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi, tetapi juga berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Ekonomi murni enggan terlibat membahas masalah-masalah yang terkait dengan kelembagaan dalam sistem ekonomi politik karena katanya membahas menyangkut ekonomi normatif. Dalam pandangan ekonomi murni, ilmu ekonomi sebagai sains kebijakan senantiasa dihadapkan pada pengambilan keputusan yang terbaik dalam suatu keadaan tertentu. Dalam pendekatan ekonomi murni yang dianggap mampu mengubah seperangkat pilihan dan perubahan harga dan pendapatan. Di sisi lain, ekonomi politik kelembagaan, kegiatan bersama yang mampu mengubah aransemen kelembagaan, juga dianggap akan mampu mengubah seperangkat pilihan individu. Perbedaan lain masih ada, antara lain pendekatan ekonomi murni selalu bersifat materialistik, sedangkan pendekatan kelembagaan lebih bersifat idealistis. Pendekatan ekonomi murni lebih banyak mengobservasi komoditas harga, sedangkan pendekatan kelembagaan lebih terfokus pada biaya transaksi dan kebijakan publik. Pendekatan ekonomi murni mengasumsikan tujuan individu sebagai kepentingan pribadi, sedangkan aliran kelembagaan beranggapan bahwa selain kepentingan pribadi harus juga diperhatikan kepentingan orang lain. Perlunya pengembangan ekonomi politik kelembagaan. Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial yang sangat mendasar. Dikatakan demikian sebab dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik. Kelemahan dan kekuatan politik yang mendasari suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari kelemahan institusi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan sebab baik buruknya sistem ekonomi politik sangat tergantung pada lembaga yang membingkainya. Selanjutnya, tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan. Pendukung aliran kelembagaan sangat banyak. Dari sekian banyak pendukung yang tersebut, yang dianggap sebagai bapak ekonomi politik kelembagaan adalah Thorsten Veblen,
Ia melihat kelembagaan sebagai norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak baik dalam perilaku mengkonsumsi maupun produksi. Veblen, peran nilai-nilai dan norma-norma. Menurut Veblen, teori-teori klasik dan neoklasik sama-sama memiliki bias terlalu menyederhana fenomena ekonomi dan mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Sebab struktur politik dan sosial tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Adapun perilaku masyarakat bisa berubah disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan. Bagi Veblen, keadaan dan lingkungan inilah yang disebut dengan institusi. Jika diperhatikan, definisi yang digunakan Veblen di atas tidak berbeda dengan definisi kelembagaan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Institusi yang dimaksud Veblen tidak dalam pengertian fisik, tetapi lebih tersangkut pada nilai, norma, kebiasaan, dan budaya yang biasanya sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat. Institusi menurut Veblen dicerminkan oleh keadaan dan lingkungan. Karena kelembagaan sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, maka ia relatif mudah diprediksi dan lebih stabil dalam mengaplikasikan pada situasi yang berulang. Institusi yang terkait dalam nilai, norma, kebiasaan, budaya, semuanya tercermin dalam kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan ini, Veblen menyaksikan perubahan perilaku masyarakat Amerika, terutama dalam perilaku mengkonsumsi dan produksi. Perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi berproduksi yang wajar, tetapi ada pula yang melebihi batas kewajaran. Dalam teori ekonomi liberal klasik dan neoklasik, orang bertindak rasional dalam mengkonsumsi dengan sejumlah uang yang dimiliki. Seorang konsumen akan berusaha memilih alternatif terbaik yang dapat memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya. Dalam kenyataan tidak demikian. Dari hasil pengamatan, Veblen menyimpulkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat semakin beralih ke perilaku konsumsi yang tidak wajar, yang disebutkan conspicuous consumption. Selanjutnya, Weber, Schumpeter, dan Meidral. Analisis kelembagaan tidak hanya berakar dari disiplin ilmu ekonomi dan politik, tetapi juga dari ilmu sosial, termasuk ke dalam pakar-pakar kelembagaan yang memiliki akar disiplin ilmu sosial ini adalah Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Gunnar Meidral. Mereka banyak membahas peran wirausaha dalam proses industrialisasi. Bagi mereka, walau banyak aktor dalam proses yang terlibat dalam industrialisasi dan modernisasi, tidak dapat disangkal bahwa aktor utama industrialisasi adalah wirausahawan. Menurut pakar-pakar yang disebutkan di atas, tindakan manusia bukan semata-mata hasil proses kalkulasi individu-individu yang otonom yang terjadi di ruang hampa, melainkan keberlangsungan dalam jaringan-jaringan realisasi sosial dan institusional. Adapun perilaku ekonomi tiap orang tidak bisa dipahami dari luar pemahaman atas jaringan realisasi sosial dan institusional tersebut. Bekerjasama seorang sosiologi, antropologi, atau ahli politik, pakar-pakar ekonomi politik kelembagaan seperti Schumpeter, Weber, dan Meidral mempelajari peran wirausaha dalam menggelindingkan industrialisasi. Lebih jauh, mereka juga mempelajari hal yang sehubungan dengan peran negara dalam proses pembangunan ekonomi jangka panjang. Sistem-sistem ekonomi yang melibatkan ideologi serta masalah keterbelakangan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Dalam kajian ilmu politik kelembagaan, variabel parameter ekonomi hanya merupakan hasil dari tindakan-tindakan sejumlah aktor yang berada di belakang suatu peristiwa ekonomi. Sebagai contoh, bagi Max Weber, proses industrialisasi yang muncul di sebuah negara Eropa Barat bukan sekedar hasil dari akhir dari rentetan penanaman modal di sektor-sektor ekonomi tertentu, tapi lebih merupakan kulminasi dari munculnya golongan masyarakat kapitalis. Menurut Weber, jika wirausaha tidak memiliki sebuah kelompok masyarakat, melainkan tercipta dalam masyarakat tertentu saja. Selanjutnya, Commons, Cause, and North. Peran hukum. Sistem ekonomi politik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma secara wirausaha, tetapi juga oleh hukum yang membingkai ekonomi politik itu sendiri. Dengan demikian, selain mengkaji peran norma-norma dan konvensi serta peran wirausaha, perlu pula dibahas tentang peran institusi hukum
Dalam pembangunan tentang peran hukum antara lain dibahas oleh pakar-pakar seperti John Coleman, Ronald Coase, dan Douglas North. Menurut pakar-pakar kelembagaan, ekonomi pasar tidak tercipta dengan sendirinya. Ekonomi pasar perlu memenuhi prasyarat tegaknya suatu institusi yang dapat mengukur pola interaksi beberapa aktor dalam suatu arena transaksi yang disepakati bersama. Kelembagaan dilihat dari sisi hukum menentukan ada atau tidaknya mewarisi transaksi, terutama melalui aturan main yang berlaku. Sekaligus, tanpa kehadiran institusi, biaya transaksi menjadi tinggi. Selain itu, perilaku ekonomi akan menghadapi risiko penipuan, pemerasan, ancaman fisik, dan bentuk-bentuk ketidakpastian lainnya. Perhatian terhadap ekonomi politik kelembagaan makin meluas sewaktu Ronald Coase menerima hadiah Nobel tahun 1951 berkat jasanya mengembangkan metodologi biaya transaksi dan hak kepemilikan dalam struktur kelembagaan dan proses kerja dalam suatu perekonomian. Pendekatan kelembagaan semakin populer sewaktu Douglas North dan Robert Vogel menerima hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1953. Seperti pakar-pakar ekonomi politik kelembagaan lain, North juga menolak anggapan klasik bahwa pasar adalah satu-satunya penggerak roda ekonomi, sebab peran institusi tidak kalah penting dalam pembangunan. Bagi North, kelembagaan adalah aturan-aturan dan norma-norma yang tercipta dalam masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mana tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Di sini terlihat bahwa North lebih memperlakukan institusi sebagai peluang sekaligus sebagai kendala eksternal bagi agen-agen ekonomi. Artinya, perilaku ekonomi boleh saja berusaha dalam memaksimumkan sesuatu, tetapi dalam upaya tersebut agen-agen ekonomi dibatasi tidak hanya oleh sumber daya teknologi dan preferensi, tetapi juga oleh institusi-institusi yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Pandangan North sangat berbeda dengan pandangan pakar ekonomi politik kelembagaan yang lain seperti Veblen. Kalau Veblen, institusi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut sifat-sifat memaksa dan peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Aransemen kelembagaan melibatkan upaya penyeimbangan sekian banyak agenda kepentingan dalam mekanisme keputusan yang berbeda pula. Pakar-pakar ekonomi politik neoklasik yang ada yang membahas tentang perilaku tetapi mengabaikan institusi mereka membahas soal informasi yang tidak sempurna, akan tetapi tidak membahas ketidakpastian yang timbul dari informasi yang tidak lengkap dan proses informasi yang tidak sempurna tersebut. Selanjutnya, ekonomi kelembagaan baru. Buchholz membedakan dua aliran ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Kelompok pertama terdiri dari ahli ekonomi sosiologi seperti Veblen, Galbraith, dan lebih banyak mengkritik pendekatan neoklasik. Kelompok institusi baru, seperti halnya kelompok institusi lama, juga memperhatikan institusi yang dalam masyarakat, hanya saja dengan menggunakan kacamata yang berbeda. Mereka tidak mengkritik, melainkan justru memperkaya pendekatan neoklasik. Hal ini terlihat dalam membahas berbagai persoalan hukum. Mereka banyak menggunakan pendekatan ekonomi marsial seperti analisis biaya marginal dan keuntungan marginal dari suatu aturan atau undang-undang. Besarnya pengaruh ekonomi terhadap hukum dilihat dari banyaknya jurnal-jurnal hukum dan penilaian yang dipengaruhi dengan diskusi-diskusi tentang keuntungan marginal dan biaya marginal. Lambat laun pendekatan institusional baru makin menjajah dunia hukum. Tidak ada di bidang hukum, terlepas juga analisis ekonomi sekurang-kurangnya ada 4 bidang hukum yang sudah ditransformasikan oleh pakar ekonomi. Yang pertama, ekonomi tentang kelalaian. Sebagian besar kecelakaan masuk ke dalam kategori hukum tentang kelalaian, atau kadang-kadang juga disebut tort law. Untuk menjawab pertanyaan terkait harus dikaji terlebih dahulu biaya marginal, keuntungan marginalnya. Menurut Buchholz, tahun 1947, Jaksa dan Hart menetapkan sebuah analisis hukum tentang kelalaian dengan mengidentifikasi 3 faktor kunci sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, akibat atau kerugian karena kecelakaan. Yang ketiga, biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Menurut Hart, dengan demikian, secara sistematis seseorang atau suatu lembaga dapat dituntut berdasarkan undang-undang tindak kelalaian jika kemungkinan terjadinya kecelakaan sama
dikali dengan akibat atau kerugian karena kecelakaan, maka hasilnya besar dari biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang kedua, hukum kriminal. Tidak adanya area yang tidak disentuh oleh Caparus Economist. Ekonomis seperti Gray Becker juga ikut mengaplikasikan konsep-konsep ekonomi marsial dan ke hukum tentang keluarga dan hukum tentang kriminal. Tentang hal tersebut, terakhir dari segi ekonomi terdapat keuntungan dan kerugian. Dalam melakukan suatu kejahatan, sekarang dapat dua variabel yang dianggap paling penting oleh ekonomi sesuai dengan model Becker. Yang pertama, besarnya denda yang harus dibayar. Yang kedua, beratnya hukuman. Dampak penjara berbeda dengan tipe kejahatan. Ada yang takut melakukan kejahatan karena dendanya besar. Ada pula juga ngeri karena hukum fisik yang diberikan sangat menyakitkan. Walaupun konsep Bakrian belum diadopsi oleh semua pihak, tetapi menurut Buslos, konsep ini lebih berharga ketimbang teori Evan Waugh. Ekonomi mengamati pengamanan kejahatan narkoba di Amerika. Menurut Baklos, pertama, obat-obatan tentang terlarang seperti kokain berasal dari tanaman yang mudah sekali tumbuh banyak di tempat di dunia. Akibatnya, kalau sisi penawaran harus dibenahi, terlalu banyak ladang yang harus dimonitor dan dibakar. Kedua, nilai kokain di jalan-jalan kota Amerika lebih besar dari impornya. Ketiga, permintaan terhadap narkoba umumnya bersifat inelastis. Karena pemberantasan dari sisi penawaran terbukti kurang efektif, maka untuk mengatasi kelemahan pemberantasan narkoba di sisi penawaran, para ekonom juga menganjurkan pemberantasan ekonomi dari sisi permintaan. Penerapan sistem hukuman yang menjeratkan ini sudah berabad-abad lalu dianjurkan oleh agama Islam, tetapi agama yang rasional, setiap keputusan yang Islam sangat cocok dengan hukum ekonomi atau adanya pertimbangan asas manfaat atau mudarat. Kalau manfaat dari hukum badan lebih besar dari mudaratnya, dalam Islam kebijakan wajib hukum ini tidak dilaksanakan. Yang ketiga, hukum kepemilikan. Hukum kepemilikan, apa yang dimaksud dengan hak kepemilikan, mengacu pada pendapat Locke Lasnor. Kepemilikan atau properti yang dimaksud oleh Locke meliputi kekayaan fisik, mencakup objek-objek konsumsi, tanah, dan kapital, maupun kekayaan yang sifatnya tidak nyata seperti ide, puisi, formula, dan sebagainya. Menurut Ali Chan, ada 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari sumber daya, yang kedua hak untuk menerima jasa atau keuntungan dari sumber daya yang dimiliki, yang ketiga hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dari elemen pertama, yaitu bahwa orang memiliki suatu sumber daya yang memiliki hak eksklusif untuk memilih penggunaan sumber daya yang dimilikinya, tidak sama artinya dengan menyatakan bahwa si pemilik sumber daya itu sendiri menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya tersebut. Teori Marcos sudah lama digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sehubungan dengan eksternalitas seperti perencanaan lingkungan yang membahas tentang ekonomi, teori publik, keuangan negara, dan menerapkan teori Marcos. Biaya transaksi bisa lebih rendah sebab orang-orang yang terlibat dalam suatu perkara bisa menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri tanpa harus membawa kasus tersebut ke pengadilan. Seperti Anda tahu, biayanya sangat tinggi dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, hukum tentang keuangan perusahaan. Dengan berbekal penerapan konsep-konsep ekonomi dalam bidang hukum di atas, kita lebih siap membahas topik-topik kelembagaan lainnya. Terutama pembahasan tentang kepemilikan akan dikupas lebih lanjut pada 3 subbab lapisan kelembagaan, khususnya pada bagian peran kelembagaan sebagai pengatur hubungan kepemilikan. 3 lapisan kelembagaan. Sebetulnya definisi tentang kelembagaan sangat banyak, tergantung pada apakah orang yang melihat aspek makro atau mikro. Dari sekian banyak pembatasan tentang kelembagaan, minimal ada 3 lapisan kelembagaan yang terkait dengan ekonomi politik. Yang pertama, kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi. Yang kedua, kelembagaan sebagai aturan main. Dan yang ketiga, kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan. Yang pertama, kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi. Lapis pertama, kelembagaan adalah sebagai norma-norma dan konvensi. Menurut Bergson, definisi yang paling umum tentang institusi sebagai norma-norma dan konvensi adalah yang dilihat dari sudut pandang sosiologi, seperti yang diberikan oleh Gohler dan Bruns.
Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi ini lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan pada konsensus atau pola tingkah laku dan norma-norma yang disepakati bersama. Norma-norma dan konvensi umumnya bersifat informal, ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat, dan sebagainya. Hampir semua aktivitas manusia memerlukan konvensi, pengaturan, dan memfasilitasi proses-proses sosial. Ya, dengan begitu setiap setting masyarakat diperlukan seperangkat norma-norma tingkah laku untuk membatasi tindakan-tindakan yang diperlukan. Jika aturan diikuti, proses-proses sosial bisa berjalan dengan baik. Namun jika dilanggar, maka akan timbul kekacauan dalam masyarakat. Terdapat hubungan yang sangat erat antara norma-norma dengan nilai-nilai. Tegasnya, norma-norma diturunkan dari nilai-nilai yang dapat dijustifikasi atas basis-basis nilai. Kalau norma-norma terkait dengan nilai-nilai yang dianut satu kelompok, konvensi lebih merupakan kebiasaan selingkuh yang hanya berlaku di satu lingkungan masyarakat tertentu. Ini berarti konvensi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat bisa saja berbeda dengan konvensi yang dianut oleh kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, kelembagaan sebagai aturan main. Pada lapisan kedua, kelembagaan dilihat sebagai aturan main. Dalam hal ini, kelembagaan dilihat sebagai aturan main yang memberikan naungan dan sanksi terhadap individu dan kelompok-kelompok dalam menentukan pilihannya. Commons menjelaskan bahwa kelembagaan adalah suatu aturan yang cukup lama bercokol dalam masyarakat, yang dikenal serta diikuti secara baik oleh mayoritas anggota masyarakat dan memberikan naungan dan hambatan bagi individu-individu atau anggota masyarakat. Karena kelembagaan sudah lama bercokol dalam masyarakat dan sudah menjadi konvensi, maka tingkah laku manusia relatif stabil dan polanya relatif sama dalam situasi berulang. Menurut Baugasson, terdapat 3 level aturan. Yang pertama level aksi, yang kedua level aksi kolektif, dan yang ketiga level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata. Dalam hal ini, biasanya ada standar atau rules of conduct. Pada level aksi kolektif, kita mendefinisikan aturan untuk aksi masa-masa yang akan datang. Aktivitas penerapan aturan seperti ini sering juga disebut kebijakan terakhir dengan kebijakan. Terakhir, pada level konstitusi, kita mendiskusikan prinsip-prinsip bagi pengambilan keputusan kolektif masa yang akan datang. Seperti prinsip-prinsip demokratis, aturan-aturan pada level konstitusi ini biasanya ditulis secara formal atau kodifikasi, maupun konstitusi bukan harga mati, biasanya lebih sulit berubah. Baugasson mengemukakan beberapa ciri-ciri umum institusi, antara lain yang pertama adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi antara para aktor, yang kedua pemahaman bersama tentang nilai-nilai, yang ketiga adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati dan ditetapkan. Aktor di sini adalah individu atau organisasi yang memiliki preferensi, cenderungan, dan tujuan masing-masing. Tindakan aktor didasarkan pada preferensi dan biasanya aktor akan mencari alternatif terbaik untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hukum dan aturan membatasi harapan sekaligus menawarkan sebuah struktur tertentu terhadap interaksi manusia. Di sini hukum dan aturan harus dilihat sebagai bahasa atau konsep. Artinya, hukum dan aransemen hukum harus diartikan sebagai perangkat bahasa yang memberi atau menanam harapan-harapan yang sehubungan dengan tindakan-tindakan anggota masyarakat yang berlandaskan dengan hukum. Institusi sebagai aturan main biasanya lebih formal dan bersifat tertulis, namun juga ada kelembagaan yang tidak tertulis secara formal dan tidak dikodifikasi. Yang paling dibutuhkan hanya seperangkat istilah yang membatasi sebuah struktur bagi interaksi manusia dan pemahaman bersama tentang alat-alat untuk menyelesaikan konflik dalam struktur tersebut. Selanjutnya, kelembagaan sebagai pengatur hubungan kepemilikan. Lapis ketiga kelembagaan adalah sebagai struktur hubungan kepemilikan. Sebagai pengatur hubungan kepemilikan, kelembagaan dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur pertama, individu atau kelompok pemilik, yang kedua, objek nilai bagi pemilik dan orang lain, serta yang ketiga, orang dan pihak lain yang terlibat suatu kepemilikan. Itu Mattes 1986 mendefinisikan institusi sebagai perangkat-perangkat kepentingan dan kewajiban-kewajiban yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut Ali Chan, ada 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu yang pertama hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya, yang kedua hak untuk menerima jasa atau manfaat dari sumber daya yang dimiliki, dan yang ketiga hak untuk
menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dari uraian tersebut, tersirat bahwa siapa yang memiliki suatu sumber daya, ia yang berhak mengontrol penggunaan sumber daya tersebut. Hingga batas-batas tertentu, hal ini dapat dibenarkan. Begitupun seseorang tidak bebas berbuat sesuka hatinya atas barang yang dimilikinya. Sebab bagaimana ia memperlakukan menggunakan sumber daya tersebut dinilai oleh masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai bab 6, ekonomi politik kelembagaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.